perjalanan suluk, perjalanan seperti, tapi belum makrifat, masih perjalanan toh. Kalau besok sudah dikhatamkan seperti saya dan guru saya dan Yai Hasyim dan Mbah Khalil Bangkalan, itu adalah salik. Jadi suluk itu berjalan untuk mengerti siapa sebenarnya Allah. Adapun kalau sudah jumpa, itu namanya salik. Tempatkan diri untuk hadir pada langgar ini, namanya sebenarnya pada malam hari ini saya ada kegiatan rutin di Candi Wangkal Kerembung. Namun ada teman kita pengurus langgar dan juga kegiatan rutin panjenengan ala Nahdiyin NU itu adalah karena saya belum pernah ke sini. Pernah ke sini dulu waktu waliman. Berarti 2 kali ini, Pak. Itu saya tinggalkan dulu. Saya sempatkan hadir untuk menghadiri undangan yang secara mendadak. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama. Secara syariat yang menghadirkan adalah teman panjenengan, manusia, dan secara hakikat saya kesini yang menghadirkan adalah Allah. Oleh karena itu saya berterima kasih banyak dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada pemimpin revolusioner dunia, ya Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita. Walau tidak langsung, ternyata agama Islam kita kembangkan wujudnya kegiatan rutin pada malam hari ini. Simbolis membaca sholawat pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semuanya, yang ketiga kalinya saya di sini adalah untuk nyambung tali persaudaraan, karena saya sendiri mantan pengurus NU daerah Krian. Karena mbah saya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Mbah Mursid mengajarkan wujud Kijang Bako kepada guru saya yang namanya Kiai Haji Muhammad Irfan Iksan. Kemudian mendidik saya selama 16 tahun. Akhirnya estafet saya pada malam hari ini melanjutkan pendidikan yang diajarkan oleh Yai Hasyim Tebuireng Jombang. Dan kebetulan memang saya adalah orang NU. Berarti sak keluarga niki. Saya adalah orang NU. Yai Hasyim mendidik ketauhidan kepada guru saya. Akhirnya guru saya lama-lama menjadi makrifat. Ngerti nang pangeran, tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar pengakuan punya Tuhan, tapi guru saya sudah benar berjumpa kepada Tuhannya, persis seperti Yai Hasyim. Saya di sini malam hari ini adalah pertemuan kedua, karena pertama saya mengisi waliman, insya Allah 1,5 tahun yang lalu, kalau nggak salah. Dan di sini
Apa yang perlu saya sampaikan? Yang perlu saya sampaikan apa adanya. Kalau memang keterangan saya salah, mohon langsung ditegur. Tapi kalau ini benar, jangan sampai tidak dihiraukan. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kegiatan Lailatul Ijtima, sembahyang taubat, sembahyang witir, semaan Quran mantap, yasinan, tahlilan, manakiban, tibaan, kubroan, itu adalah kegiatan saya. Kebetulan saya sendiri adalah orang NU. Dan silsilah saya untuk mengajarkan ketauhidan itu urut-urutannya tadi sudah saya baca, yaitu guru saya namanya Yai Haji Muhammad Irfan Iksan Mojo Santen Krian, yang makamnya di depan Balai Desa Kemasan, bukan Kemasan. Kalau Kemasan kan di sebelah baratnya SMP negeri. Kalau yang Kemasan itu adalah di timurnya Mojo Santen Krian, itu kan ada makam, itu makamnya guru saya, dan itu adalah muridnya Yai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, yang kamar kosnya, kamar mondoknya itu di sebelahnya masjid. Kalau jenengan ke sana coba dilihat, itu adalah kamar guru saya yang ketika diajarkan agama oleh Yai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Kemudian karena guru saya itu terampil mondok di Kiai Sidorangu, yaitu Yai Haji Salan, dan di sana diambil menantu, tapi menantu dari santri. Jadi sekarang punya anak 3. Jadi guru saya itu menantu dari Mbak Yai Salan Sidorangu Krian. Kemudian karena dia sregep mencari ilmu, yaitu mencari ilmu di Ngebret Morowudi Gresik, itu adalah Yai Hasan Husain. Insya Allah kalau 1 tahun ada gol, jenengan juga ke sana. Itu adalah mbah saya, Mbah Mursid. Kemudian lagi ke Pasuruan Mbah Yai Sarip, yang tidak jauh dengan Mbah Yai Hamid. Itu yang Yai Hamid kan seorang wali, walaupun tidak formal. Yai Hamid itu hatinya makrifat seperti saya seperti ini. Jadi tahu kepada Tuhannya sebelum meninggal dunia. Yai Hamid, Yai Sarip itu adalah guru aslinya Yai Irfan. Kemudian meguru di mana itu Yai Hasyim tadi waktu zaman penjajah. Jadi Yai Hasyim itu ya menjadi pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan, juga menjadi ulama. Dan hati dia cerah karena dididik, Yai Hasyim itu dididik oleh Mbah Khalil Bangkalan. Dan Mbah Khalil Bangkalan bukan ulama, dia adalah hukama, termasuk Yai Hasyim. Yai Hasyim itu muridnya, Pak. Dididik di sana oleh ayahnya, namanya Asy'ari namanya. Makanya Yai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, kemudian si Mbah Khalil itu adalah karena orang marifat, bukan ulama. Kalau ulama itu hatinya belum tahu Allah, tapi ceramahnya pandai. Tapi kalau hukama hatinya tahu Allah, ceramahnya juga pandai. Jadi Mbah Khalil itu bukan ulama, tapi adalah hukama. Sama dengan Yai Hasyim itu bukan ulama, tapi adalah hukama. Rentetan lagi ada yang sampai Batu Ampar, atau jenengan pernah ke sana mungkin ya, rombongan urunan berapa itu ya, itu adalah rentetan dari para hukama, bukan ulama. Kalau hukama itu artinya sudah makrifat terhadap Tuhannya, sudah cerah, membaca syahadat itu berhadapan yang disahadati.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu hatinya syuhud majedub bi bikharil ulum terhadap yang disahadati. Kemudian menyaksikan Nabi Muhammad, juga melihat kepada zat Allah, karena Nabi Muhammad sekarang secara hakiki tidak di Madinatul Munawwarah, melainkan adalah di dalam zat Allah. Kesimpulannya, orang membaca syahadat, satu, harus melihat kepada Allah mata hatinya, kemudian nyatati Nabi Muhammad, mata hatinya juga melihat kepada zat Allah. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad sekarang ada di dalam zat Allah. Nah, panjenengan kalau syahadat harusnya demikian, jangan hanya ucapannya saja. Saya bersaksi, seperti saya ini Pak praktek, ini mata kepala dengan mata hati ini berhadapan dengan zat Allah. Karena zat Allah di sini ada, cuma panjenengan belum ada isinya tauhid, sehingga tidak tahu kalau Allah di sini jelas semuanya nih. Karena di dalam hati sudah ada tanaman tauhid. Adapun jenengan belum, nggak apa-apa. Memang saya kesini memberi informasi, tidak memukul tapi merangkul, dan kebetulan yang saya rangkul sama-sama Nahdlatul Ulama. Berarti besok kalau Bapak sempat, ya silakan saja, tidak usah ke tempat saya. Kalau saya bareng kerajaan, Pak. Kalau panjenengan tahu Pokpan ya, Pokpan itu kan ya di Ponokawan itu ya. Nah itu pintu masuk pertama itu kan ke arah tempat saya 800 meter, lalu di situ sebelah kanan ada gapura, tulisannya besar bareng kerajaan. Itu nyebrang dikit, di situ lokasi saya, Jalan Perumdam, Perumahan Kodam 5, Brawijaya. Dan kalau jenengan ke Krian, silakan mampir, barangkali sempat. Nah, seperti itu saya mengajarkan dari oleh-oleh dari Yai Hasim mulai tahun 2001. Jadi saya mengajarkan Ojo Kidam Bako itu sudah 24 tahun. Tapi saya sendiri tidak anaknya orang kaya, tidak. Saya adalah anaknya orang yang sederhana. Cuma kebetulan saya sendiri adalah disekolahkan oleh orang tua di IAIN waktu itu, Pak. Kalau sekarang kan UIN. UIN itu Institut Universitas Islam Negeri. Kalau zaman saya IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Saya di sana masuk Usuluddin, masuk ketauhidan 3 tahun. Sehingga belajar di guru saya almarhum tersebut 16 tahun, karena saya ngaji mulai 84. Kemudian saya dimakrifati, dikhatamkan oleh guru saya tersebut tahun 86. Jadi saya ngerti Allah, tahu yang saya sembah itu mulai 86. Kemarin-kemarinnya saya nggak tahu Allah itu kayak apa, terus bagaimana, bentuknya seperti apa, warnanya apa. Sekarang nggak tanya lagi. Karena tahun 86 saya dikhatamkan, diuji makrifat oleh guru saya, sehingga saya mulai 86 sampai sekarang sudah ngerti siapa sebenarnya Allah itu siapa. Jangan-jangan hanya nama yang dulu saya sembah, sekarang saya tidak nyembah kepada nama lagi, karena nama adalah makhluk. Yang punya nama adalah Kholik. Oleh karena itu orang sembahyang itu yang dilihat 6. Satu, orang sembahyang itu biasanya melihat sajadah. Yang kedua,
Orang sembahyang itu biasanya mata kepala itu melihat kambal. Yang ketiga, kalau kambal tidak ada seperti ini, berarti melihat keramik. Yang keempat, mungkin kita lihat itu adalah punggungnya teman, karena kita di belakang baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah dinding. Yang kita lihat itu biasanya itu seperti itu. Dan yang berikutnya adalah lamunan. Lamunan itu kita sembahyang lalu kelihatan sana-sana. Itu biasa begitu. Nah sekarang alhamdulillah saya tidak melihat seperti itu. Saya adalah melihat yang saya sembah. Kalau saya melihat sajadah, maka nilainya saya nyembah sajadah. Kalau sembahyang saya melihat keramik, berarti yang saya sembah adalah keramik. Kalau saya enggak bawa sajadah tapi kambal seperti ini misalnya, maka saya nyembah kambal. Atau saya di belakang teman, nilainya saya menyembah punggung. Atau saya di depan sendiri nyembah dinding. Atau ngelamun sembayangnya di sini, hatinya tutuk lawang 2000, lawang 1000, dan lain-lain. Atau yang dilihat Allah, maka yang disembah adalah Allah. Pertanyaannya, mana yang Bapak Ibu sembah pada tiap hari sesuai dengan keterangan yang saya sampaikan? Itulah jawabannya di hati masing-masing. Alhamdulillah saya melihat Allah, berarti saya nyembah Allah. Umpama saya melihat sajadah, berarti saya menyembah sajadah. Alhamdulillah tahun 86 saya sukses mengerti dan berjumpa kepada Allah yang sebenarnya, termasuk masuk di sini ternyata Allah di sini. Jelas Al-Malikul Hakul Mubin. Oleh karena itu yang saya ajarkan ini contoh. Saya membuat judul Allah tidak gaib, dan saya didik Indonesia karena memang betul Allah tidak gaib. Kalau gaib berarti samar atau nggak jelas. Kalau nggak jelas berarti kalau kita nyembah nggak jelas lah kalau Allah itu gaib. Ini kitabnya Indonesia sudah saya didik dan ribuan orang yang sudah makrifat karena saya mengajarkan tauhid mulai 2001. Kemudian berikutnya, ini adalah oleh-oleh rentetan dari Yai Hasyim. Saya rangkum menjadi buku seperti ini, namanya Ilmu Tauhid. Ini yang saya ajarkan pada YouTube, pada cabang 1 sampai 18, termasuk Panjunan yang diikuti oleh Bapak Ayom Raharjo. Itu adalah murid saya. Dia sekarang sudah jumpa dengan Allah. Dan tadi orang satu saya ajak ke sini, Abah Rojak, itu sudah makrifat. Dan orang sini sendiri sudah banyak sebenarnya, cuma jenengan nggak tahu. Itu adalah karakter yang saya sampaikan. Kemudian karena sudah makrifat, ini hikam, Pak. Saya itu ngajar hikam seperti ini. Saya pesan kepada semuanya, ini masuk YouTube. Jangan sampai mengajarkan hikam kalau hatinya belum tahu Allah, karena keterangannya akan menipu panjenengan, akan dusta karena tidak sesuai dengan karakter hikam. Berarti hikam tidak sembarang orang, harus hukama yang mengajarkan. Kalau ulama tidak boleh. Bedanya apa Pak ulama dengan hukama? Kalau hukama hatinya sudah jumpa dengan Allah. Kalau ulama belum, tapi siarnya hebat. Berarti di sini ada ulama dan hukama. Kalau hukama ilmunya adalah tauhid garing mu'taqad seket, kalau ulama adalah fikih. Jelas semuanya yang saya sampaikan, tidak ada muskil, tidak ada keraguan. Apa yang saya sampaikan benar semuanya. Saya tidak berani mengatakan sesuatu kalau saya belum melaksanakan. Oleh karena itu besok barangkali ada Isra Mi'raj.
kita diberitahu bahwa Nabi Muhammad jumpa dengan Allah di arsana. Bohong. Karena Allah di depan saya sekarang. Cuma panjenengan kelihatan saya, tidak kelihatan tidak adanya saya. Man arafa nafsahu, sapa roga ana iki, faqat arafa rabbahu, mongko kait ero nang pangerane. Seperti itu prakteknya hukama. Makanya nggak boleh mengajarkan al-hikam kalau hatinya belum tahu siapa sebenarnya Allah. Allah itu ora jisim, Allah tidak ada fisiknya. Allah ora jerem, gak seperti barang-barang yang miring kayak gitu. Gak ada. Allah ora johar, tidak seperti lampu. Tidak ada warnanya, tidak ada bentuknya, dan tidak ada baunya. Itu adalah Allah. Dan saya adalah sederhana, cuma kebetulan saya dididik oleh guru saya, oleh-oleh dari Mbah Buyut, kakek dan lain-lain tersebut untuk mendalami satu, jangan sampai nak kamu meninggal dunia tidak tahu Allah, karena siksa di alam kubur nggak selesai-selesai sampai besok datangnya hari kiamat hanya gara-gara sak seretan tok kedisian mati belum tahu siapa Allah. Itu adalah yang saya sampaikan kepada panjenengan, karena kalau saya tidak menyampaikan saya dilaknat oleh Allah, karena Nabi Muhammad balighu anni walau ayat, sampai no walau mek ayat, gelem gak masalah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Setelah saya hadir di sini, Bapak Ibu mau ngaji ya silakan, tidak mau ngaji nggak apa-apa, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan ngaji seperti ini, tapi dakwah harus disampaikan. Itu adalah Nabi kita Muhammad bilang seperti itu, bersabda seperti itu, disuruh menyampaikan. Jangan seperti orang-orang itu, nggak boleh disampaikan di umum, lu harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan, bagaimana disampaikan ya lemot, nggak ngerti-ngerti, apa mana nggak disampaikan. Dan umat itu ada tiga, ada umat Muhammad, ada umat Islam, ada umat-umatan. Kalau umat Muhammad, Nabi Muhammad hatinya mengerti kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad mengerti sambung hablum minallah, dan kita juga mengerti, itu adalah umat Muhammad. Tapi kalau kita nggak sesuai dengan Nabi Muhammad suhud kepada Allah, tapi kita umat Islam belum mengerti siapa sebenarnya Allah, maka kita adalah umat Islam. Kalau kepada Allah nggak tahu, sembahyang Jumatan dan lain-lain tidak dilaksanakan, umat-umatan. Insya Allah pada malam hari ini minimal adalah umat Islam, maksimal adalah umat Muhammad. Jadi umat Muhammad itu hatinya sama dengan Nabi Muhammad, podo ma'rifate, sama suhudnya, sama hablum minallahnya. Hablum itu nyambung, minallah itu dari Allah, atau kita sambung kepada Allah. Ya sambung kepada Allah itu namanya hablum minallah. Kalau bahasanya orang tauhid atau tarekat itu namanya wusul atau soluk. Soluk itu berangkat ngaji di sini, misalnya di sini ada ngaji tauhid, barangkali berangkat ke sini, 1 minggu ke sini, 1 minggu lagi ke sini, itu namanya soluk. Soluk itu mudidaya ya apa isane ngerti Allah. Perjalanan soluk, perjalanan seperti, tapi belum makrifat, masih perjalanan tok. Kalau besok sudah dikhatamkan seperti saya dan guru saya dan Yai Hasim dan Mbah Khalil Bangkalan, itu adalah salik. Jadi soluk itu berjalan untuk mengerti siapa sebenarnya Allah,
Adapun kalau sudah jumpa itu namanya salik. Nah, oleh karena itu dengan keterangan seperti itu nanti panjenengan saya kasih waktu untuk tanya jawab. Karena memang itu adalah bidang saya, setiap ngaji selesai jamnya saya kasih kesempatan untuk tanya jawab. Dan saya seperti ini adalah meliburkan tadi cabang 17. Tak belani sampean, Pak. Soalnya kula sakno tak takoni padha NU ne enggak. Oh ya padha NU ne, saya mau ke sini. Umpama LDI, Limkari, Muhammadiyah seandainya, ya saya pikir dulu. Tapi murid saya ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang LDI, ada yang Limkari, ada yang Muhammadiyah. Memang saya itu enggak fanatik. Siapa yang ingin ngerti Allah, ngajilah. Tapi kalau enggak ingin ngerti, enggak usah ngaji. Karena tidak ada paksaan dalam agama. Dan kita sembahyang itu, yang kita itu sembah itu Allah. Tapi sebelum kita usolli, gini Pak. Hati saya tata, hati panjenengan supaya ditata. Saya menghadap kepada zat dulu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau jenengan telaten. Lalu yang kedua kul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Belum takbir itu. Kemudian yang ketiga ilahi anta maqsudi waridoka madlubi. Lalu yang keempat usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Kalau sendirian ada andillahi ta'ala. Kalau orang banyak ya jelas makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam ya imaman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ikram, Mbak. Takbiratul ikram itu kan bacaannya kan takbir. Allahu Akbar. Artinya apa ini? Allah Maha Besar kan ya. Nah, hati kita, mata kepala kita harus melihat kepada besarnya zatnya Allah. Jangan sampai nggak melihat. Hati kita harus tahu yang dilihat. Kalau kita melihat sajadah, ya nyembah sajadah, Pak. Nah kalau enggak, kalau saya enggak melihat kepada Allah, jadi yang saya sembah adalah Allah. Jadi orang nyembah itu enggak sama semuanya. Ada yang melihat sajadah, ada yang kambal, ada yang punggung, ada yang dinding, ada yang lamun, ada yang Allah. Itu jawabannya di hati panjenengan masing-masing. Dan jenengan harusnya merasa matur nuwun dengan datangnya Gus Umar. Saya nggak tahu, sekarang boleh menjadi tahu. Harusnya matur nuwun. Karena saya sendiri menyempatkan waktu seperti ini adalah untuk jenengan, bagaimana jenengan itu selamat seperti halnya umat-umat Nabi Muhammad. Yang umatnya Nabi Muhammad itu adalah termasuk siapa itu? Mbak Yai Sarip tadi atau Mbak Yai Hamid. Itu umat Nabi Muhammad, hatinya sama dengan Nabi Muhammad, syuhud kepada Allah, melihat warna hijau karena sudah tahu kalau warna hijau ini ditutup oleh zat. Warna hijau ini tidak akan kelihatan kalau tidak ditutup oleh zat. Lah zatnya Allah nggak bisa ditutupi. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa Allah tidak kelihatan, itu salah. Yang tidak kelihatan itu bukan Allahnya, tapi hatinya belum ada tauhidnya. Wa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya orang yang tidak kelihatan Allah itu bukan mata kepalanya, melainkan adalah mata hatinya. Nah, mata hati ini penting. Mata hati ilmunya adalah ini, dan ini juga mata hati. Kalau mata kepala ilmunya ini. Kita berani ngaji syariat, harus berani ngaji hakikat, karena supaya nggak senting, supaya nggak miring. Jadi kalau kita berat sebelah, maka timbangan kita di situ besok nggak akan
lurus akan monting, Pak. Sama dengan layangan. Kalau layangan ruspangnya itu berat sebelah, pasti nggak bisa naik. Naik itu ibaratnya itu surga. Bagaimana layangan bisa masuk surga? Wong monting, mek syariat tok nyel. Tauhidnya kosong, blok atau nol. Ya jelas monting. Nah, kemudian takbiratul ikram itu jenengan sudah melihat kepada besarnya zatnya Allah, apa hanya sekedar mengucap saja? Itu kekurangan kita. Harus melihat, Pak, di sini nih banyak orang makrifat, saya nggak tahu. Saya ngerti, banyak orang makrifat. Jangan dikira sini nggak makrifat, tapi makrifatnya bukan di saya. Ngaji di Gus Rosid, ngaji di Yai Hasan Husain, ngaji di Mojokerto Pak Roygan, ngaji di Yai Sarif dulu, mungkin ngaji dengan yang lain, mungkin banyak ini, banyak. Saya ngerti. Lakum takbiratul ikram, kalau panjenengan sudah melihat kepada besarnya zatnya Allah, itulah yang dinamakan sembahyang. Yang kedua, setelah takbir baca apa, Pak? Apa? Baca iftitah. Nah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajaya liladi apa lillahi? Liladi apa lillahi? Yang kita baca tiap hari loh. Masa lupa jenengan? Liladi ya? Sudah sepakat. Nah, berarti yang kita sembah bukan Allah. Allah itu tulisan. Liladi. Nah, berarti yang kita sembah adalah zat. Kalau yang kita sembah zat, kita harus ngaji tauhid. Kok coba di situ lillahi, sampai bebas gak ngaji tauhid. Pun sepakat nggih kalau liladi nggih. Bener keterangan saya, Pak. Ini wajah tu wajah liladi. Betul nggih? Oh, ngaji saya betul. Mana yang salah? Tidak ada. Makanya sampean jangan nyembah Allah, Allah nama, karena Allah itu ada beberapa, ada Allah nama, ada Allah tulisan, ada Allah sebutan. Nah, yang kita sembah yang mana? Yang punya nama. Yang punya nama. Contoh sekarang, Bapak ini namanya apa? Kalau secara umum malah kacamata. Umpama ini saya sembunyikan dulu. Kacamata apa, Pak? Nama kan? Setiap nama harus tahu kepada yang punya nama. Kacamata yang ini yang punya kacamata. Al-Hikam apa, Pak? Nama. Mana yang punya nama Al-Hikam? Ini. Benar kan? Jangan menyalahkan ngaji ini. Benar semuanya, karena saya dididik, didrill, dan diuji coba, ternyata saya benar lulus menjadi guru tauhid. Langgar apa? Nama. Yang punya nama Langgar ini. Gus Umar apa? Nama. Mana yang punya nama Gus Umar? Ini. Allah nama. Mana yang punya? Nah, ini kekurangan kita. Berarti kita belum punya yang punya nama. Maka yang kita sembah adalah Allah. Padahal Allah adalah makhluk. Ada Allah di sini tulisannya? Tidak ada. Oh, enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Kalau tulisan Allah itu makhluk, Pak, terbuat dari bahan bangunan kan. Kalau Allah ditulis di kaca sana, kan terdiri dari cat. Lah cat itu bahan apa? Bangunan. Wong Allah kok nemplek? Allah gak nemplek. Allah gak ngawang, gak miber, gak mancik, terus gak nyentel, gak nempel. Nah, kalau kita nyembah asma Allah, berarti kita nyembah bahan bangunan. Wong bahan bangunan dibentuk Allah itu semen ya. Seperti itu. Nanti boleh bertanya, memang saya milik orang Indonesia. Nggak apa-apa, argumentasi harus pas. Ya, ada apa? Maaf, durasi Mas. Waktunya Durasi, sudah habis ya? Sudah habis. Nah, kalau habis ya, sudah saya akhiri, Pak. 45 menit. Sudah 45 menit. Oh, oke. Bapak Ibu, sekarang diakhiri apa saya masih ada waktu terus jenengan?
sekarang ini saya akhiri sekian saja. Apa saya masih perlu menyampaikan? Menyampaikan? Lu sepakatan jenengan aja. Terus Bapak ini mengharapkan durasinya habis. Kalau habis malah enak, saya mau pulang karena ada kerjaan di rumah. Sudah cukup? Pertanyaan satu. Tadi kan rencananya pakai pertanyaan gitu Agus. Oh, oke. Sekarang. Oh, oke. Kesempatan satu pertanyaan. Anu waktunya dibuat pertanyaan, nggih? Oh, berarti saya belum ngakhiri. Cuma ini sepeleng waktu maksudnya, nggih. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semuanya. Monggo barangkali ada yang bertanya. Nggih, saya tambah seneng kok. Monggo, Pak. Mboten ya? Oh, nggih. Nggih. Sholat bisa melihat Allah. Nggih. Sampai bisa melihat Allah dengan zat Allah. Nggih. Semata-mata masyarakat sampai sampaikan kalau lihat sajadah berarti nyembah sajadah. Saya mohon keterangannya lewat syariat. Terima kasih. Saya tadi nerangkan lewat syariat. Syariat saja, nggak usah berkata-kata. Karena syariat itu tempatnya di lesan. Berarti saya menyampaikan itu sudah lewat syariat. Karena syariat tempatnya di lesan. Akhirnya saya mengatakan ini syariat ini, Pak. Kalau torekot gini aja. Kalau hakikat malah gini malah. Kalau marifat, kalau syariat sudah saya sampaikan di lesan, itu syariat namanya. Pertanyaan satu selesai. Pertanyaan dua, monggo yang lainnya. Nggih, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh nggih. Gusti Allah nek ngomong ngangge napa? Wa kallamallahu Musa taklima. Itu tercantum dalam sifat yang nomor 13. Kalam itu dawuh. Allah dawuh tanpa huruf, tanpa suara, tanpa lesan. Karena Allah tidak ada mulutnya. Allah tidak pakai suara seperti kita. Dan Allah tidak ada huruf. Jadi seperti halnya Nabi Musa diberitahu oleh Allah. Ya lewat hatinya Nabi Musa. Nggak ada suara, nggak ada huruf, nggak lewat lesan. Karena Allah tidak ada lesannya. Itu tercantum dalam sifat nomor 13, yakni adalah kalam. Mokal bukmun, tegese mokal, nek Gusti Allah ku bisu. Karena Allah tidak ada mulutnya, Allah kalam. Kalau kita menggunakan mulut, maka kita adalah bukmun atau bisu. Cuma Bapak Ibu semuanya yang belum mempelajari wujud kidam bakok, terutama sifat nomor 13. Kalau ingin seperti itu, silakan di sini ada ngaji tauhid berapa hari sekali, berapa minggu sekali, berapa bulan sekali. Silakan. Berarti panjenengan belum mempelajari sifat nomor 13. Jawaban selesai. Berikutnya. Nggih. 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 Bahwa kita selama ini kan rutinitas sholatnya seperti itu. Oke. Berarti sholat kita selama ini dari balik sampai sekarang ini kita menyembah tidak di zat Allah. Iya, bagaimana keasahan sholat kita? Kalau sah harus ma'rifat dulu. Jawaban selesai. Nggih. Saya kan ini kalau kan kan Nggih. tak ngata rohu, tak ngawu. Nggih. Nggih. Seperti halnya Nggih. Allah Nggih. atau Allah. Kira apa tuh koyok-koyok gitu Pak.
koyok. Jadi saya itu sholat tidak harus melihat. Nggih, karena belum ya nggak apa-apa. Seakan melihat. Nggih, seakan-akan itu sebentar saja, Pak, nggak boleh selamanya. Ngincipi ku titik ae gak oleh akeh. Nggih. Ka'anna katarahu fa innahu yaraka. Nek sampean sembahyang koyok-koyok nggak apa-apa, memang syariat. Lah, ojo syariat terus. Ojo ngunekno sepeda motor terus, melaku wae, pedeleng satu syariat. Nah, derek nggih. Iya, terus jenengan lah, kalau saya nggak memilah-milah, cuma saya berbicara apa adanya gitu, Mas. Jadi, ka'annaka betul. Koyok-koyok ngene cara Jawane ya. Koyok-koyok. Iya, koyok-koyok. Ojo selamanya sampai mati koyok-koyok. Ibaratnya orang ngincipi, yo ngincip ono, tapi titik ae. Wong ngincipi kok ora ngebor. Iya, jadi gak boleh kalau koyok-koyok yo gak temenan. Padha ambek wong dibanding wong-wongan. Sing koyok-koyok sing pundi? Wong-wongan. Ya, jadi jawabannya sampun nggih kula jawab nggih. Berarti koyok-koyok titik ae gak le selamanya. Sudah, jawabannya nomor 4 saya jawab dengan tegas. Ngapunten Yai. Nggih. Kadose jamaah niki mboten memadai. Nggih, mboten napa. Mangkane mangke budrek Yai. Nggih. Kula mumpung durung Nggih. nyembah sajadah mendingan ngapunten. Nggih. Lah mangkane niki wau kula kai kesempatan kula diakhiri apa enggak? Umum pakai plastik Yai. Nggih. Umum pakai plastik. Nggih. Nggih, makane kula ampun ngawaraken ditutup ta. Dacake mboten. Pertanyaan setunggal bisa mungkin ditutup ya. Nggih. Jenengan ana mboten Yai ya. Ada problem. Nggih. Ngapunten, jenengan teruskan nek sampun makrifat saged bertemu Allah kan nggih. Nggih. Nggih, saged bertemu Allah. Dan niki enten keterangan kitab niku keterangan ke atasnya kitab pertemuan Allah dengan ahlinya di hari kiamat, hari pembalasan hari akhirat. Nggih. Mungkin kalau tanggal ya ono pos satu sini. Lah niku Quran ayat pinten? Di keterangan kitab mboten Nah, gini iku. sing sering dibales niku supaya kula pertemuan Betul, Allah Pak. dengan ahlinya. Ahli Allah nggih sing biasa maca Al-Qur'an niku mijing enten akhirat, enten hadis Nabi nggih. Oh, mboten niki sing kula waca sakniki. Sing kula waca nggih iku wa mangkana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ayat 72. Waman lan sapa sapane wong kana ana sapa man ana iku akma wuta marang pangerane fi hadihi ana ing iki donya fahuwa mongko utawi man iku akma wuta fil akhirati ing dalem akhirat wa adallu sabila mereka sesat karena tidak tahu kepada Tuhannya. Ayat 72. Jawabannya selesai. Kula diajaraken Pak kula. Nggih. Nah, ngene Al-Qur'an niku la tudul absar. Kepret sapa gak ketemu pangeran kami. Oke, tidak ada. Syarat kene wong Islam. Nggih. Ono kok ngaku pangeran aku lho. Boten. Nggih. Nggih, jadi nggih, iku umpama mereka atau di absor nggih ngeten. Latu derik ora bisa ningali pandangane menungso nang Allah. Latur rikuhul absor ora bisa ningali pandangane menungso nang Allah. Wa huwa kali utawi Allah dhewe iku yudriku kang ningalke al absor marang pira-pira pandangane menungso nang Allah. Jadi ayatnya gak boleh diketok, gak boleh dipotong, gak boleh parkir ke tengah embong. Nggih. Nggih. Kenapa? Nek makane kula jange kula akhiri sampean njaluk waktu, ya kula boleh jawab. Boten salah kula, Pak. Apa saiki diakhiri? Cukup, aku lho nggih pun payah. Nggih, ngoten mawon nggih. Nggih, anu Pak, doa Pak. Loh. Kumaten lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
wa sallim radhiyallahu ta'ala an kullan syahadatina fi sayyidina rasul ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tada' lana damban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil jannah ya Allah ya karim ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li junubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.